Sebuah tamparan keras menggema di tengah pernikahan mewah. Semua tamu terdiam. Pengantin wanita itu bahkan tidak melawan, hanya menangis dengan mata penuh luka. Tidak ada yang tahu bahwa di balik air matanya tersimpan rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Dan di sudut ruangan, seorang ob magang melihat semuanya dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengungkap sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun, mengiringi langkah para tamu yang tersenyum dan berbisik kagum melihat kemewahan pesta itu. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Larasati. Ia berdiri di depan altar, gaun putihnya menjuntai elegan, dihiasi rendah halus yang berkilau. Rambutnya disanggul rapi dengan untayan melati yang jatuh di sisi wajahnya. Tangannya menggenggam buket bunga, namun jari-jarinya gemetar halus. Di hadapannya, Arya, pria yang akan menjadi suaminya, tersenyum penuh harap. Tatapannya hangat, seolah mencoba menenangkan kegelisahan yang Larasati sembunyikan. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Langkah tegas terdengar dari barisan depan. Semua mata perlahan beralih. Nadira Maheswari berjalan maju dengan wajah dingin. Gaun merah marunnya tampak mencolok di tengah dominasi warna putih. Sorot matanya tajam, penuh tekanan yang membuat suasana tiba-tiba berubah. Tak ada yang berani bersuara. Hingga akhirnya, tanpa peringatan, plak. Suara tamparan itu menggema keras. Waktu seolah berhenti. Larasati terhuyung satu langkah ke samping. Buket bunga di tangannya hampir terjatuh. Pipinya memerah. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Tamu-tamu menahan napas. Arya membeku di tempatnya. Matanya melebar tak percaya. Apa ini? Suaranya tercekat. Namun Nadira tak menoleh padanya. Tatapannya tetap tertuju pada Larasati. Kau pikir bisa berdiri di sini tanpa membawa masa lalumu? Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Larasati menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Di sudut ruangan, Rendra Pradipta menghentikan gerakan sapunya. Ia berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia hanya seorang OB magang. Baru 2 minggu bekerja di hotel itu. Seharusnya ia tidak terlibat, tidak peduli. Namun ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Wajah Larasati, tangisnya. Ada rasa aneh yang menusuk di dalam dadanya. Seperti kenangan yang mencoba muncul ke permukaan. Jawab aku, bentak Nadira. Suaranya kini lebih keras. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang menutup mulut, ada yang saling bertukar pandang. Larasati mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, namun ada sesuatu di dalamnya. Ketakutan yang dalam, bercampur dengan kelelahan yang seolah sudah lama ia pendam. Saya, tidak. Suaranya nyaris tak terdengar. Nadira tersenyum sinis. Tidak apa? Tidak bersalah? Atau tidak jujur sejak awal? Arya akhirnya melangkah maju. Ibu, cukup. Ini hari pernikahan kami. Namun Nadira hanya melirik sekilas. Justru karena ini hari penting, aku tidak akan membiarkan kamu menikahi wanita yang penuh kebohongan. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Suasana semakin tegang. Rendra menelan ludah. Ia merasa tangannya dingin. Entah kenapa, setiap kata yang keluar dari Nadira terasa seperti sesuatu yang pernah ia dengar. Seperti potongan cerita lama yang terpendam. Matanya kembali tertuju pada Larasati. Dan saat itulah, Larasati tanpa sengaja menoleh ke arah sudut ruangan. Tatapan mereka bertemu.
Dalam 1 detik yang singkat itu, Rendra merasakan sesuatu yang kuat. Bukan sekadar rasa iba. Bukan sekadar simpati. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti mereka pernah berada dalam cerita yang sama. Larasati tampak terkejut sesaat. Sebelum akhirnya menunduk lagi. Rendra mengernyit. Jantungnya berdetak semakin cepat. Di luar sana, suara bisikan semakin ramai. Beberapa tamu mulai mundur, menjaga jarak dari pusat keributan. Namun di dalam diri Rendra, justru semuanya terasa semakin dekat. Terlalu dekat. Seolah semua ini bukan kebetulan. Nadira melangkah lebih dekat ke Larasati. Hari ini, semua akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu menggantung di udara. Dan tanpa disadari, kehidupan semua orang di ruangan itu mulai berubah. Suasana ballroom masih dipenuhi ketegangan. Musik telah dihentikan. Senyum para tamu menghilang, digantikan bisikan-bisikan pelan yang semakin lama semakin tajam. Larasati masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya kaku. Pipinya yang memerah mulai terasa panas. Tapi rasa itu kalah oleh tekanan yang menghimpit dadanya. Arya menatap ibunya dengan campuran marah dan bingung. Ibu, jelaskan maksudnya apa? Jangan mempermalukan dia seperti ini. Nadira menghela napas pelan, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Kamu pikir aku melakukan ini tanpa alasan? Katanya dingin. Wanita ini bukan seperti yang kamu kira. Beberapa tamu mulai saling pandang. Nama Larasati mulai dibisikkan, tapi kini dengan nada berbeda. Rendra yang berdiri di sudut ruangan mulai bergerak pelan. Ia pura-pura membersihkan lantai, namun telinganya fokus menangkap setiap kata. Ia harus tahu. Entah kenapa, ia merasa semua ini berkaitan dengannya. Aku sudah diam terlalu lama, lanjut Nadira. Aku biarkan dia masuk ke kehidupan kita, berpura-pura menjadi orang baru, tapi hari ini, semuanya harus berhenti. Larasati menutup matanya sejenak. Air mata kembali jatuh. Saya tidak berpura-pura, suaranya lirih, hampir tenggelam oleh bisikan tamu. Nadira tertawa kecil, tanpa kehangatan. Oh ya? Lalu bagaimana dengan namamu yang dulu? Kalimat itu membuat Larasati langsung membuka mata. Wajahnya pucat. Arya mengernyit. Nama dulu. Nadira tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkannya ke arah Arya. Lihat sendiri. Arya mengambil ponsel itu dengan ragu. Matanya bergerak cepat membaca sesuatu di layar. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Ini tidak mungkin. Rendra semakin penasaran. Ia mendekat sedikit, tetap berpura-pura bekerja. Dari posisi itu, ia bisa melihat sekilas foto di layar ponsel Nadira. Seorang gadis kecil. Rambutnya terurai, matanya besar, penuh ketakutan. Dan wajah itu, Rendra membeku. Napasnya tertahan. Ia pernah melihat wajah itu. Bukan hari ini. Bukan di ballroom ini. Tapi, dulu, samar-samar, seperti bayangan yang mulai muncul dari kabut. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengingat. Suara hujan. Tangisan. Seorang gadis kecil yang memanggil nama seseorang. Namun ingatan itu terputus begitu saja. Rendra membuka mata dengan cepat. Napasnya sedikit memburu. Sementara itu, Arya menatap Larasati dengan mata penuh pertanyaan. Ini benar? Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Larasati tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Tangannya menggenggam gaun pengantinnya. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu, katanya akhirnya. Jawaban itu justru membuat suasana semakin panas. Nadira melangkah maju lagi. Tentu saja kamu tidak ingin. Karena kalau semua orang tahu siapa kamu dulu, tidak akan ada yang mau berdiri di sisimu hari ini. Tamu mulai berani bersuara pelan. Nama lain mulai terdengar samar-samar, disebut dengan nada curiga. Rendra menangkap satu kata yang membuatnya kembali terdiam.
Anak hilang. Jantungnya berdegup keras. Anak hilang. Istilah itu terasa sangat dekat. Terlalu dekat. Ia menoleh kembali ke arah Larasati. Kali ini, ia tidak hanya melihat seorang pengantin yang terluka. Ia melihat potongan masa lalu yang belum lengkap. Dan untuk pertama kalinya, muncul dorongan kuat dalam dirinya. Bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin menemukan kebenaran. Di tengah semua tatapan yang menghakimi, Larasati perlahan mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Arya. "Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun," ucapnya pelan. Namun kalimat itu tidak cukup. Tidak di ruangan yang sudah dipenuhi prasangka. Dan tidak di hadapan seorang ibu yang menyimpan rahasia lebih besar dari yang terlihat. Di sudut ruangan, Rendra menggenggam erat gagang sapunya. Sesuatu sedang terbuka. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Keributan di ballroom belum mereda, tapi Rendra perlahan menjauh. Kakinya melangkah cepat ke arah lorong belakang, menjauh dari sorotan dan bisikan yang semakin liar. Dadanya terasa sesak. Wajah gadis kecil di layar ponsel itu terus terbayang di pikirannya. Ia pernah melihatnya. Ia yakin. Lorong belakang hotel jauh lebih sepi. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar, berpadu dengan dengung halus pendingin ruangan. Rendra berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Namun ingatan itu tidak datang utuh. Hanya potongan-potongan. Hujan deras. Suara tangisan. Dan tangan kecil yang menggenggam sesuatu dengan erat. Rendra menggeleng pelan. "Kenapa sekarang?" gumamnya lirih. Ia kembali berjalan, kali ini menuju ruang penyimpanan yang tadi sempat ia bersihkan. Pintu kayu itu sedikit terbuka. Lampunya redup. Di dalam ruangan, suasana terasa pengap. Kotak-kotak arsip tersusun rapi di rak. Sebagian sudah berdebu. Rendra masuk tanpa ragu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya ke tempat itu. Matanya menyisir setiap sudut, lalu berhenti. Sebuah map tua tergeletak di atas meja kecil di pojok ruangan. Map itu sedikit terbuka, seperti baru saja disentuh seseorang. Rendra mendekat. Tangannya ragu sesaat sebelum akhirnya membuka map itu sepenuhnya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen dan satu foto yang langsung menarik perhatiannya. Foto seorang gadis kecil. Sama seperti yang ia lihat di ponsel Nadira. Rendra menelan ludah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bagian bawah foto itu, tertulis sebuah nama dengan tinta yang mulai pudar. Bukan Larasati. Nama itu asing, tapi entah kenapa terasa sangat dekat di hatinya. Rendra mencoba membaca lebih jelas. Namun saat ia menyentuh foto itu, kepalanya tiba-tiba berdenyut. Sakit. Sangat tajam. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa itu. Dan tiba-tiba, sebuah ingatan muncul. Seorang anak laki-laki berdiri di bawah hujan. Tubuhnya basah kuyup. Di depannya, seorang gadis kecil menangis histeris. "Jangan pergi, aku takut." Suara itu menggema di kepalanya. Rendra membuka mata dengan napas terengah. Tangannya gemetar. "Itu, aku?" bisiknya tak percaya. Ia melihat kembali foto di tangannya. Gadis kecil itu. Air mata di wajahnya. Tatapan ketakutannya. Semuanya terasa nyata. Terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Rendra membalik lembar dokumen berikutnya. Ada laporan lama. Tentang sebuah kejadian. Tentang seorang anak perempuan yang hilang. Tentang kecelakaan yang menewaskan seseorang. Dan satu nama yang terus diulang sebagai penyebab. Rendra membaca cepat. Matanya bergerak gelisah. Namun satu hal yang langsung menghantamnya. Nama yang dituduhkan sebagai penyebab tragedi itu adalah nama yang sama dengan nama di foto. Bukan Larasati, tapi identitas lama yang disembunyikan. Rendra mundur satu langkah. Pikirannya berputar. Jika itu benar, berarti Larasati selama ini hidup dengan identitas baru.
Dan lebih dari itu, ia dituduh sebagai penyebab kematian seseorang. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Rendra tersentak. Dengan cepat ia menutup map itu, tapi tidak mengembalikannya ke tempat semula. Ia justru menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan petunjuk yang baru saja ia temukan. Pintu terbuka sedikit. Seorang staf hotel mengintip. "Kamu di sini?" "Cepat." Di depan makin kacau. Rendra mengangguk singkat. Namun ia tidak langsung bergerak. Matanya kembali menatap map di tangannya. Keputusan harus diambil. Tetap diam. Atau mencari kebenaran lebih jauh. Di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk tahu. Kebutuhan untuk mengingat. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari ini akan membawanya ke rahasia yang jauh lebih besar. Saat Rendra kembali ke ballroom, suasana sudah jauh berubah. Tak ada lagi aura perayaan. Yang tersisa hanya ketegangan yang menggantung di udara, seperti sesuatu yang siap pecah kapan saja. Beberapa tamu mulai berdiri berkelompok, berbisik tanpa lagi berusaha menyembunyikan rasa penasaran mereka. Sebagian lain bahkan sudah berjalan menjauh, seolah tak ingin terlibat dalam drama yang semakin panas. Di tengah ruangan, Larasati masih berdiri sendiri. Arya kini berada beberapa langkah darinya. Jarak itu tidak jauh, tapi cukup untuk menunjukkan keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. "Kamu harus jujur sekarang," ucap Arya pelan, namun nadanya tegas. "Aku butuh tahu siapa kamu sebenarnya." Larasati menunduk. Map yang dibawa Rendra terasa semakin berat di tangannya. Ia berdiri di sisi ruangan, mengamati semuanya dengan napas tertahan. Nadira melangkah maju, mengambil alih suasana sekali lagi. "Biar aku yang menjelaskan," katanya. Ia menatap semua orang, memastikan setiap mata tertuju padanya. Wanita ini, Nadira menunjuk Larasati tanpa ragu, adalah orang yang dulu terlibat dalam tragedi yang merenggut nyawa suamiku. Ruangan seketika hening. Beberapa tamu terkejut. Ada yang langsung menutup mulut. Arya membeku. "Ayah?" Suaranya nyaris tak terdengar. Larasati langsung menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. "Bukan. Itu tidak seperti yang ibu pikirkan." "Cukup," potong Nadira tajam. "Aku melihat sendiri akibatnya. Aku kehilangan segalanya malam itu." Rendra mengepalkan tangannya. Potongan dokumen yang ia baca mulai tersusun. Tragedi, kematian, anak hilang. Semua terhubung. Arya menatap Larasati dengan mata yang kini penuh luka. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanyanya. Suaranya bergetar. Larasati terdiam beberapa detik. "Karena aku tidak ingin masa lalu itu menghancurkan hidupku lagi," jawabnya pelan. Jawaban itu justru membuat suasana semakin berat. Nadira tertawa kecil. "Pahit. Menghancurkan hidupmu? Bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan anakku yang kehilangan ayahnya?" Kalimat itu menusuk dalam. Arya menutup matanya sejenak. Jelas terguncang. Rendra merasakan dadanya semakin sesak. Ia menatap map di tangannya. Ada sesuatu yang tidak cocok. Cara Nadira berbicara. Cara Larasati membela diri. Seolah ada bagian cerita yang belum lengkap. "Aku tidak pernah." Suara Larasati pecah. "Aku tidak pernah ingin itu terjadi." Namun kata-katanya terhenti. Tak ada yang benar-benar mendengarnya. Prasangka sudah lebih dulu memenuhi ruangan. Tiba-tiba, seorang tamu bersuara pelan, namun cukup terdengar. Kalau itu benar, kenapa dia masih berani muncul? Bisikan itu memicu yang lain. Mungkin dia memang menyembunyikan sesuatu. Kasihan pria itu. Rendra menutup matanya sejenak. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, Larasati akan benar-benar hancur di tempat itu. Ia menatap ke arah Arya. Pria itu tampak bimbang. Cinta dan keraguan bertarung di wajahnya.
Sementara Nadira berdiri tegak, yakin dengan kebenarannya sendiri. Rendra menarik napas dalam. Langkahnya maju 1 kali. Lalu berhenti. Belum saatnya. Ia harus memastikan semuanya. Namun di dalam dirinya, keberanian itu mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan di tengah ruangan yang dipenuhi tuduhan, Larasati akhirnya jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Tak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Sementara itu, Rendra menggenggam map itu semakin erat. Ia tahu satu hal. Kebenaran belum selesai diungkap. Dan jika ia tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Tangisan Larasati menggema pelan di tengah ballroom yang kini terasa asing baginya. Gaun putih yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti beban yang menahan napasnya. Tak ada yang mendekat. Tak ada yang membelanya. Semua hanya menonton. Rendra berdiri beberapa meter dari sana. Tangannya masih menggenggam map tua itu. Ia melihat bagaimana Larasati berusaha menahan dirinya agar tidak sepenuhnya runtuh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di hotel itu, ia merasa tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Langkahnya maju. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Beberapa orang menoleh, sedikit heran melihat seorang OB berjalan mendekati pusat keributan. Namun Rendra tidak peduli. Fokusnya hanya 1. Larasati. Ia berhenti tepat di dekatnya. Mbak. Suara itu pelan, tapi cukup membuat Larasati mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Larasati terlihat bingung. Kamu, bisiknya lirih. Rendra menelan ludah, berusaha menahan gejolak di dalam dadanya. Kamu tidak sendiri, ucapnya. Kalimat sederhana itu terasa aneh di tengah situasi yang penuh tekanan. Beberapa tamu mulai berbisik lagi, kali ini tentang Rendra. Namun ia tetap berdiri di sana. Nadira menatapnya tajam. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Rendra menoleh perlahan. Tatapannya tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Saya memang bukan siapa-siapa, jawabnya tenang. Tapi saya tahu, ada yang belum benar di sini. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Arya mengernyit. Maksudmu? Rendra tidak langsung menjawab. Ia menatap Larasati sejenak, lalu kembali ke arah Nadira. Ibu bilang dia penyebab tragedi itu. Lanjutnya. Tapi, saya menemukan sesuatu. Ia mengangkat map di tangannya. Gerakan itu langsung menarik perhatian semua orang. Wajah Nadira berubah sesaat. Cepat, tapi cukup untuk ditangkap oleh Rendra. Kamu tidak tahu apa yang kamu pegang, kata Nadira dingin. Rendra menghela napas pelan. Mungkin saya belum tahu semuanya, katanya. Tapi saya tahu, ini bukan cerita yang sesederhana yang ibu katakan. Arya melangkah mendekat. Lihat. Rendra ragu sejenak, lalu menyerahkan map itu. Arya membukanya perlahan. Matanya membaca cepat. Semakin lama, ekspresinya berubah. Ini, gumamnya. Larasati menatap dengan napas tertahan. Seolah ia tahu apa isi di dalamnya. Itu, dari mana kamu dapat? Tanyanya pelan kepada Rendra. Ruang belakang, jawab Rendra singkat. Larasati menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, tapi karena sesuatu yang mulai terbuka. Sementara itu, Arya masih membaca. Di sini tertulis, saksi kejadian belum ditemukan, katanya perlahan. Kalimat itu membuat beberapa tamu kembali berbisik. Rendra menunduk sedikit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kata itu kembali menggema di kepalanya. Saksi. Ingatan yang tadi muncul kembali terasa lebih kuat. Hujan. Tangisan. Dan dirinya sendiri, berdiri di sana. Rendra mengepalkan tangannya. Ia belum berani mengatakannya.
Belum. Namun ia tahu, jalannya sudah tidak bisa mundur. Nadira melangkah maju dengan wajah yang mulai kehilangan ketenangannya. Cukup, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkan orang asing merusak semuanya. Namun kali ini, suaranya tidak sekuat sebelumnya. Ada celah. Dan Rendra melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki posisi. Bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang memegang potongan kebenaran. Ia menatap Larasati sekali lagi. Dan dalam diam, ia membuat keputusan. Ia akan mengungkap semuanya. Apapun risikonya. Ballroom mulai terasa sesak bagi Rendra. Suara orang-orang, bisikan, dan tatapan yang saling mencurigai seolah menekan kepalanya dari segala arah. Ia mundur perlahan, menjauh beberapa langkah dari kerumunan. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Kata, saksi, yang tadi dibacakan Arya terus berputar di pikirannya. Saksi yang belum ditemukan. Dan ingatan yang terus mencoba muncul. Rendra memejamkan mata. Ia membiarkan semua suara di sekitarnya menghilang. Lalu, hujan kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. Dingin. Deras. Seorang anak laki-laki berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Nafasnya terengah. Tubuhnya gemetar. Di depannya, gadis kecil itu menangis. Aku takut. Jangan tinggalin aku. Suara itu menusuk. Rendra mengepalkan tangannya. Ia melihat dirinya sendiri. Lebih kecil, lebih lemah, namun berdiri di sana. Tidak sendirian. Ada seseorang lagi. Sosok pria dewasa. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi suaranya keras. Menekan. Dan tiba-tiba, suara benturan keras. Jeritan. Lalu diam. Rendra membuka matanya dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Potongan itu belum lengkap. Tapi satu hal mulai jelas. Ia benar-benar ada di sana malam itu. Ia bukan sekadar penonton dari cerita orang lain. Ia bagian dari kejadian itu. Rendra menoleh kembali ke arah Larasati. Wanita itu kini duduk lemah di lantai. Sementara Arya berdiri di sampingnya dengan wajah yang masih diliputi kebingungan. Dan Nadira masih berdiri tegak. Namun kini, sorot matanya berubah. Tidak hanya marah. Ada sesuatu yang lain. Kekhawatiran. Rendra menyadari itu. Dan semakin ia menyadarinya, semakin kuat dorongan dalam dirinya. Ia melangkah maju lagi. Kali ini lebih yakin. Arya. Panggilnya. Semua mata kembali tertuju padanya. Rendra menelan ludah, lalu berkata pelan namun jelas. Saya mungkin tahu siapa saksi yang dimaksud di dokumen itu. Ruangan kembali hening. Arya menatapnya tajam. Apa maksudmu? Rendra mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindari tatapan siapapun. Saya ada di sana malam itu. Kalimat itu seperti menghentikan waktu. Beberapa orang terkejut. Ada yang langsung berbisik lebih keras. Larasati perlahan mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Kamu. Suaranya bergetar. Rendra mengangguk pelan. Saya tidak ingat semuanya sebelumnya. Lanjutnya. Tapi sekarang, potongannya mulai kembali. Nadira melangkah cepat. Itu tidak mungkin, katanya tegas. Saksi itu tidak pernah ditemukan. Rendra menatapnya. Mungkin, karena selama ini saya juga tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Arya terlihat semakin bingung, tapi juga mulai memperhatikan dengan serius. Kalau kamu benar saksi, katanya pelan, maka kamu harus jelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Rendra terdiam sejenak. Ingatan itu belum utuh. Masih terpecah. Namun ia tahu, jika ia mundur sekarang, semuanya akan kembali terkubur.
Ia menoleh ke arah Larasati. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa asing, tapi pengakuan. Seolah Larasati juga mulai mengingat. Rendra menarik napas dalam. Malam itu, ucapnya perlahan. Namun kata-katanya terhenti. Bukan karena ragu, tapi karena ia sadar. Apa yang akan ia ungkap berikutnya akan mengubah segalanya. Semua mata tertuju pada Rendra. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi gerakan. Hanya keheningan yang menunggu satu hal. Kebenaran. Rendra berdiri tegak. Meski dadanya masih naik turun menahan gejolak yang belum sepenuhnya ia kuasai. Ia menatap lantai sejenak. Lalu kembali mengangkat wajahnya. Malam itu hujan deras. Ucapnya perlahan. Suaranya tidak keras. Tapi cukup untuk membuat semua orang diam mendengarkan. Saya masih kecil. Saya berdiri di dekat jalan, di bawah lampu yang hampir mati. Dan di sana, ada dia. Ia menoleh ke arah Larasati. Dia menangis. Sangat ketakutan. Larasati menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena tuduhan. Melainkan karena ingatan yang mulai kembali. Aku ingat, bisiknya pelan. Rendra mengangguk. Kita tidak sendirian, lanjutnya. Ada seorang pria dewasa di sana. Wajah Nadira langsung berubah. Namun Rendra tidak berhenti. Pria itu marah. Dia berteriak. Tapi bukan ke dia. Suara Rendra sedikit bergetar. Dia berteriak ke seseorang yang lain. Arya mengernyit. Ayah. Rendra menatapnya. Saya tidak tahu pasti siapa saat itu. Tapi sekarang saya mulai ingat. Nadira maju satu langkah. Cukup. Kamu hanya mengarang. Namun kali ini, suaranya tidak lagi tegas. Ada getaran halus di dalamnya. Rendra menatap langsung ke matanya. Kalau saya mengarang, kenapa ibu terlihat takut? Kalimat itu menusuk. Beberapa tamu langsung saling pandang. Nadira terdiam sesaat. Kesempatan itu tidak disia-siakan Rendra. Pria itu mendorong seseorang. Lanjutnya. Saya dengar suara benturan keras. Lalu semua jadi kacau. Ia menarik napas panjang. Dan saat saya melihat lagi, orang itu sudah tergeletak. Arya menegang. Itu. Ayah. Rendra mengangguk pelan. Tapi, bukan dia yang melakukannya, katanya sambil menunjuk Larasati. Ruangan seketika dipenuhi desahan kaget. Larasati terisak. Aku tidak pernah. Suaranya pecah. Saya tahu, jawab Rendra. Nadira menggeleng cepat. Tidak. Aku melihatnya. Dia ada di sana. Dia penyebab semuanya. Dia ada di sana. Iya, kata Rendra tegas. Tapi dia bukan pelakunya. Suasana semakin panas. Arya kini terlihat benar-benar terguncang. Ia menatap ibunya. Ibu, siapa pria itu? Nadira tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali. Rendra melangkah satu langkah lebih dekat. Ibu tahu siapa dia, katanya pelan. Dan ibu juga tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Nadira menatapnya dengan mata tajam. Namun di balik itu ada sesuatu yang runtuh. Kamu tidak mengerti apa-apa, bisiknya. Kalau saya tidak mengerti, balas Rendra, kenapa semua potongan ini mulai cocok? Ia mengangkat map yang tadi ia temukan. Dokumen ini menyebutkan saksi hilang. Tapi bukan berarti saksi itu tidak ada. Rendra menatap semua orang. Saya ada di sana. Saya melihat semuanya. Dan saya ingat, dia hanya berdiri, menangis, ketakutan. Ia kembali menatap Larasati. Seperti sekarang. Tangisan Larasati pecah lebih dalam. Ruangan terasa semakin berat. Kebenaran mulai muncul ke permukaan. Namun belum sepenuhnya utuh. Dan semua orang bisa merasakannya.
Masih ada sesuatu yang lebih besar, yang belum diungkap. Tak ada satupun yang bergerak. Udara terasa berat, seolah seluruh ruangan ikut menanggung beban kebenaran yang baru saja terungkap. Nadira berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang selama ini tegar kini runtuh sepenuhnya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua yang ia jaga selama bertahun-tahun, akhirnya hancur dalam satu malam. Arya menatap ibunya dengan mata penuh luka. Jadi, selama ini ibu tahu, suaranya pelan, tapi setiap katanya terasa menghantam. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Arya tertawa kecil. Pahit. Ibu membiarkan aku membenci orang yang tidak bersalah, katanya. Larasati menutup wajahnya. Tangisnya tak lagi bisa dibendung. Semua rasa takut, luka, dan kesepian yang ia pendam bertahun-tahun, pecah begitu saja. Aku hanya ingin hidup normal, ucapnya lirih di sela tangis. Aku hanya ingin melupakan malam itu. Rendra menatapnya. Kini semuanya terasa jelas. Kenapa Larasati memilih diam? Kenapa ia mengganti identitas? Dan kenapa ia selalu terlihat menyimpan sesuatu? Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia dipaksa menanggung kesalahan orang lain. Nadira perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya bergetar. Aku kehilangan suamiku, di depan mataku sendiri, katanya. Dan adikku, dia memohon padaku. Dia bilang itu tidak sengaja. Ia menutup matanya. Air mata terus mengalir. Aku tidak sanggup kehilangan semuanya sekaligus, lanjutnya. Jadi aku memilih diam, dan ketika melihat dia di sana, ia menatap Larasati. Aku butuh seseorang untuk disalahkan. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Tak ada yang bisa membela. Tak ada yang bisa menyangkal. Semua orang di ruangan itu hanya bisa diam, menyaksikan bagaimana satu keputusan di masa lalu menghancurkan banyak kehidupan. Arya mundur perlahan. Tatapannya kosong. Ibu, itu bukan keadilan, katanya pelan. Nadira menangis. Aku tahu. Sementara itu, Rendra berdiri di tempatnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang belum selesai. Ia melangkah maju lagi. Ada satu bagian lagi yang harus diketahui, katanya. Semua mata kembali tertuju padanya. Rendra menarik napas dalam. Malam itu, setelah kejadian, saya mencoba menolong, ucapnya. Tapi seseorang menarik saya, membawa saya pergi. Ia menatap Nadira. Bukan ibu. Nadira menggeleng. Bukan aku. Berarti ada orang lain yang tahu semuanya sejak awal, lanjut Rendra. Kalimat itu membuat suasana kembali tegang. Arya mengernyit. Siapa? Rendra menggeleng pelan. Saya belum ingat wajahnya, tapi dia yang membuat saya menghilang. Keheningan kembali turun. Namun kali ini berbeda. Bukan lagi tentang masa lalu yang salah, tapi tentang kebenaran yang belum sepenuhnya selesai. Larasati perlahan berdiri. Tubuhnya masih lemah, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Beban itu akhirnya terangkat. Ia menatap Nadira. Tak ada kebencian di sana. Hanya kelelahan dan luka yang terlalu dalam. Saya tidak akan membalas, ucapnya pelan. Tapi saya juga tidak akan terus diam. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menutup semua ketidakadilan yang selama ini ia terima. Ballroom itu kini sunyi. Tak ada lagi kemewahan yang berarti. Hanya manusia-manusia yang berdiri di atas kebenaran yang akhirnya terbuka. Dan di tengah semua itu, Rendra menyadari satu hal. Perjalanannya belum selesai. Ballroom yang tadi penuh sorotan kini terasa sunyi. Lampu masih menyala terang, tapi kehangatan yang dulu terasa telah hilang. Kursi-kursi yang tersusun rapi mulai ditinggalkan tamu satu persatu. Tak ada lagi bisikan penasaran,
Hanya langkah pelan yang menjauh dari tempat yang baru saja menjadi saksi runtuhnya sebuah kebohongan panjang. Di tengah ruangan, mereka yang tersisa berdiri dalam diam. Arya menatap Larasati. Lama. Tatapan itu tidak lagi dipenuhi keraguan seperti sebelumnya. Tapi juga belum sepenuhnya utuh seperti dulu. Arya menarik napas panjang. Aku butuh waktu. Larasati mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Tidak lagi. Aku mengerti, jawabnya lirih. Namun kali ini, suaranya tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang muncul, meski luka itu masih jelas terasa. Nadira berdiri tak jauh dari mereka. Sendiri. Tak ada lagi aura kuat yang dulu ia miliki. Bahunya turun, wajahnya lelah. Seolah semua beban yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh dalam satu waktu. Ia melangkah perlahan mendekati Larasati. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tetap berjalan. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depan wanita yang selama ini ia salahkan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu, maaf. Satu kata itu keluar dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat waktu terasa berhenti sejenak. Larasati menatapnya. Air matanya tidak jatuh lagi. Hanya diam. Seolah ia sedang memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Saya kehilangan banyak hal karena masa lalu itu, ucap Larasati pelan. Dan saya tidak bisa menghapus semuanya begitu saja. Nadira menunduk. Tangannya gemetar. Aku tahu. Tapi saya juga tidak ingin terus hidup dengan kebencian, lanjut Larasati. Kalimat itu sederhana. Namun terasa lebih kuat dari apapun. Nadira menutup matanya. Air mata kembali jatuh. Bukan karena pembelaan. Tapi karena ia sadar. Ia tidak pantas meminta lebih. Sementara itu, Rendra berdiri di kejauhan. Ia tidak ikut masuk dalam percakapan itu. Hanya memperhatikan. Dengan perasaan yang kini jauh berbeda dari saat pertama ia masuk ke ballroom itu. Dulu ia datang sebagai orang asing. Tanpa arah. Tanpa ingatan yang jelas. Namun kini, ia tahu. Ia adalah bagian dari cerita ini. Ia menunduk pelan, melihat tangannya sendiri. Masih sama. Namun hidupnya tidak lagi sama. Langkah pelan terdengar mendekat. Rendra menoleh. Larasati berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih tenang. Terima kasih, ucapnya. Rendra menggeleng pelan. Aku hanya mengingat apa yang seharusnya tidak dilupakan, jawabnya. Larasati tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai berdamai. Arya berdiri tak jauh dari mereka. Masih diam. Masih memikirkan segalanya. Namun satu hal yang pasti. Ia tidak lagi melihat Larasati dengan prasangka. Di luar ballroom, langit mulai gelap. Hujan turun perlahan. Seolah mengulang malam yang pernah menghancurkan banyak hal. Namun kali ini berbeda. Tak ada teriakan. Tak ada ketakutan. Hanya suara hujan yang jatuh. Membawa sisa-sisa luka pergi perlahan. Rendra melangkah menuju pintu keluar. Ia berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Melihat tempat di mana semuanya berubah. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah sempurna. Tapi karena akhirnya. Kebenaran menemukan jalannya. Dan meski luka itu tetap ada. Harapan juga ikut lahir bersamanya.